Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam dunia ini, berbagai aspek kehidupan manusia, kita sangat memerlukan contoh, model, dan teladan yang baik. Menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, mertua yang baik, menantu yang baik, karyawan yang baik, pengusaha yang baik, termasuk menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan, majelis, hamba Tuhan yang baik. Kita sangat bersyukur Alkitab memberikan contoh kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, tema Growing Together hari ini adalah kita sangat beruntung melihat dan belajar dari contoh yang baik dan benar di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi orang yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus sangat berani mengatakan dia menjadi contoh kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus adalah pelayan dan hamba Tuhan yang besar dan telah mengerjakan pelayanan-pelayanan yang penting dan luar biasa. Berkhotbah ke berbagai tempat, menginjili berbagai jenis orang, mendirikan banyak gereja, dan lain-lain. Hal yang bisa kita contoh dari teladan Paulus adalah Paulus mengatakan, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 menggambarkan diri Paulus sebelumnya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus sadar keadaan dirinya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan, aku ini orang yang paling berdosa dan dikasihani oleh Tuhan. Hal inilah juga yang sangat diperlukan oleh kita dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kesadaran keadaan diri yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi bersyukur Tuhan sangat sabar dan mengasihi kita. Tuhan memberikan karunia yang berlimpah kepada kita. 2 Korintus 8 ayat 9 berbunyi, inilah karunia yang berlimpah kepada Tuhan, berikan kepada Paulus dan kepada kita dan setiap orang yang percaya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah belajar contoh yang baik dan benar dari kehidupan Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10, ayat ini menuliskan keadaan Paulus ketika sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku
tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, bagaimana keadaan diri kita setelah menerima kasih karunia Tuhan itu? Adakah kita mempergunakan kasih karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya dan bekerja lebih keras untuk Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.